Sebuah kisah di dunia persilatan, terkenal seorang pendekar silat bernama Cempaka, ini dia orangnya. Dia dikenal sebagai pendekar tongkat emas yang juga memiliki perguruan silat bernama Tongkat Emas. Ia memiliki 4 orang murid yang 3 diantaranya merupakan anak dari musuh yang dulu dikalahkannya. Mereka bernama Biru, Gerhana, dan Dara. Sedangkan 1 orang murid paling kecil bernama Angin, dia adalah anak yang dibuang. Dari ke-4 murid tersebut, Biru merupakan murid tertua dengan kemampuan silat paling tinggi. Biru dan Gerhana memiliki hubungan yang dekat, begitu pula Dara dan Angin. Selesai latihan, Cempaka memerintahkan Biru dan Gerhana untuk menyaksikan kompetisi silat yang diselenggarakan di perguruan Sayap Merah, dan menitipkan salam hormatnya kepada para datuk dan pemenang pertandingan itu. Cempaka juga menyuruh ke-4 muridnya itu untuk berkumpul nanti malam. Sementara, Biru dan Gerhana telah sampai di tempat pertandingan, dan terlihat pimpinan perguruan Sayap Merah sedang bertanding. Singkat cerita, pertandingan yang digelar setiap tahun itu kembali dimenangkan oleh perguruan Sayap Merah. Biru dan Gerhana disambut oleh pimpinan perguruan dan ia juga menitipkan salam hormat untuk Cempaka yang banyak berjasa bagi dunia persilatan. Cempaka yang sudah tidak muda lagi sering sakit-sakitan, dan Angin murid terkecilnya lah yang selalu mengobati gurunya itu. Sekembalinya Biru dan Gerhana, Cempaka mengumpulkan ke-4 muridnya dan menyampaikan bahwa ia akan memilih 1 di antara mereka untuk menjadi pewaris tongkat emas beserta jurus melingkar bumi. Tongkat emas akan kuserahkan, jurus tongkat emas melingkar bumi. Semua mengira Birulah yang akan mewariskan tongkat emas itu. Namun, dengan segala pertimbangan, Cempaka justru memilih Dara. Sontak hal itu membuat mereka terkejut. Meskipun Dara mencoba menolak, Cempaka bersikeras tidak mau mengubah keputusannya, dan mengatakan bahwa ia akan membawa Dara pergi selama beberapa hari untuk mewariskan jurus melingkar bumi. Angin diminta untuk ikut serta agar dapat merawat kondisi Cempaka. Sementara Biru dan Gerhana diperintahkan untuk tinggal menjaga tempat perguruan. Biru yang merasa kecewa dan marah dengan keputusan gurunya itu, coba ditenangkan oleh Gerhana. Keesokan paginya, Cempaka bersama Dara dan Angin pergi untuk berlatih jurus tongkat emas melingkar bumi. Namun pada saat itu kondisi Cempaka semakin memburuk. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh Biru dan Gerhana yang menghadang mereka dengan maksud merebut paksa tongkat emas. Serahkan tongkat emas itu. Memburuknya kondisi Cempaka pun akibat racun yang diberikan Gerhana. Terjadilah pertarungan antara Dara dan Angin menghadapi Biru dan Gerhana. Dalam kondisi terdesak, Cempaka yang semakin lemah menyelamatkan Dara dan Angin serta memerintahkan mereka untuk pergi. Biru dan Gerhana pun mengalahkan Cempaka dan membunuhnya. Di sebuah tepi jurang, mereka mengejar Dara dan Angin. Biru dan Gerhana berhasil mengalahkan Dara dan Angin hingga mereka terjatuh ke jurang, tetapi Dara berhasil mempertahankan tongkat emas agar tidak jatuh ke tangan Biru. Seseorang misterius menyelamatkan Dara dan Angin sebelum mereka benar-benar jatuh ke dasar jurang. Setelah Biru dan Gerhana memeriksa ke bawah, Dara dan Angin sudah tidak ada. Mereka dibawa oleh orang misterius itu untuk dirawat di rumahnya. Dara tidak begitu saja mempercayai orang itu, tapi Angin percaya bahwa orang misterius itu orang yang baik. Kemudian Dara memberitahu Angin, di malam sebelum Cempaka tewas, Cempaka menyampaikan jika terjadi sesuatu padanya sebelum sempat mewariskan jurus melingkar bumi, hanya ada 1 orang yang mengetahui jurus tersebut, dia adalah pendekar naga putih. Biru dan Gerhana kemudian mendatangi perguruan Sayap Merah. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Dara dan Angin telah berkhianat serta membunuh Cempaka untuk merebut tongkat emas. Pimpinan perguruan Sayap Merah lalu mengumumkan sayembara, untuk siapa saja yang bisa menemukan Dara dan Angin, akan mendapat imbalan hadiah yang besar. Menyesal, Gerhana? Tentu saja tidak. Selebaran poster wajah Dara dan Angin mulai ditempel di mana-mana. Biru dan Gerhana juga sudah bergabung dengan perguruan Sayap Merah, terlihat mereka sedang mengajar murid-murid di perguruan itu. Dara yang sudah kembali pulih, berlatih untuk mempersiapkan perjalanan mencari pendekar naga putih, seperti pesan Cempaka. Saat Dara dan Angin hendak pergi, orang misterius itu bertanya, apakah mereka mengerti kemana harus mencari pendekar naga putih. Pertanyaan itu membuat Dara terkejut, bagaimana orang asing bisa tahu bahwa ia sedang mencari pendekar naga putih. Dara yang penasaran dengan identitas orang misterius itu, suatu hari mengikutinya ke sebuah pemukiman.
Elang datang! Orang misterius itu bertarung dengan sekelompok orang untuk menagih hutang. Bayar hutangmu. Di sebuah kampung, saat memata-matainya, Dara terkejut melihat gambar dirinya dan Angin yang tertempel, tersebar sebagai buronan. Dara dan Angin langsung bergegas meninggalkan kampung itu. Namun, ketika sedang melarikan diri, sekelompok orang mendatangi kampung kediaman mereka dan mulai menyerang warga kampung serta merusak rumah warga. Sebelum Dara bertindak, Angin menotok tubuh Dara hingga tidak dapat bergerak. Angin pergi sendirian menghadapi para pengacau untuk menyelamatkan warga. Namun, mereka mengancam akan membunuh salah satu warga. Angin pun memilih menyerahkan diri. Keesokan harinya, saat efek totok angin memudar, Dara menemukan para warga sedang bersiap meninggalkan kampung karena tidak lagi aman. Dara merasa bersalah, sambil meminta maaf, dia diberitahu bahwa Angin menyerahkan diri untuk menyelamatkan mereka. Dara mendapat pesan dari Biru, jika ingin Angin selamat, ia harus menyerahkan tongkat emas kepadanya. Tanpa pikir panjang, Dara langsung pergi untuk menyelamatkan Angin. Orang misterius itu mencoba melarangnya, namun Dara tetap bersikeras. Di gubuk cempaka, Biru menyekap Angin. Ia memaksa Angin memberitahu keberadaan Dara. Angin yang tidak pernah berbicara, hanya diam dan membuat Biru murka. Ketika Dara tiba di gubuk cempaka, ia disambut oleh Gerhana dan Biru yang menyekap Angin. Demi menyelamatkan Angin, Dara pun menyerahkan tongkat emas dan segera melarikan diri. Meski sudah mendapatkan tongkat emas, Biru dan Gerhana terus mengejar Dara dan Angin. Di tengah hutan, Dara dan Angin bersembunyi di atas pepohonan dari Biru dan Gerhana yang ingin membunuh Dara dan Angin agar kedoknya tidak terbuka. Di mana kalian? Angin kembali menotok Dara agar tidak bisa bergerak dan menghadapi Biru dan Gerhana sendirian. Tidak bisa melakukan apa-apa, Dara hanya bisa mendengarkan pertarungan antara ketiganya hingga kemudian pertarungan terhenti dengan Biru dan Gerhana meninggalkan hutan. Sementara itu, orang misterius itu memimpin warga kampungnya menemukan pemukiman baru. Mereka diburu karena turut bertanggung jawab menyelamatkan Dara dan Angin. Di perguruan sayap merah, saat sedang berbincang, Gerhana menyuguhkan minuman pada pimpinan perguruan yang sudah ia beri racun. Racun yang sama yang pernah ia berikan pada Cempaka. Beberapa hari kemudian, pimpinan perguruan sayap merah pun meninggal dunia. Setelah kematian pimpinan perguruan, Biru menjadi pimpinan dan menobatkan dirinya sebagai guru tertinggi dan mengganti nama perguruan sayap merah menjadi perguruan tongkat emas. Sebagaimana nama perguruan Cempaka yang dulu sangat kuat sebelum ia memutuskan menutup dan meninggalkannya. Di tempat lain, Dara yang baru berhasil lepas dari efek totok, langsung turun memeriksa kondisi Angin. Sangat disayangkan, Angin sudah tidak bernyawa. Dara yang murka atas kematian Angin bermaksud menyelinap ke perguruan sayap merah. Namun ia dicegat oleh orang misterius yang kemudian membawanya ke pemukiman baru warga kampungnya. Merasa bersalah atas kematian Angin, dia membuka rahasia tentang identitasnya pada Dara. Orang misterius itu bernama Elang, dia merupakan putra dari Naga Putih dan Cempaka. Jurus melingkar bumi pun kemudian diketahui merupakan jurus berpasangan yang diturunkan oleh guru dari Naga Putih dan Cempaka. Dara pun paham mengapa Cempaka meminta Angin untuk ikut bersama mereka sebelumnya, karena ia bermaksud memasangkan Dara dan Angin untuk mewarisi jurus melingkar bumi. Elang menceritakan bahwa ayahnya ingin meninggalkan dunia persilatan tak lama setelah ia lahir. Mereka harus berpisah, karena Cempaka lebih memilih memimpin perguruan tongkat emas. Naga Putih meminta Cempaka bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mencarinya dan putra mereka, serta ia pun juga bersumpah tidak akan mencampuri urusan Cempaka. Bersumpahlah Cempaka. Aku bersumpah. Elang menyampaikan pada Dara bahwa ia adalah pewaris terakhir jurus melingkar bumi. Dara pun meminta Elang menjadikannya murid serta mengajarinya jurus melingkar bumi. Terhalang oleh sumpahnya, Elang menemui Dewan Datuk Bumi Persilatan yang mengingatkan Elang bahwa ia telah bersumpah pada mendiang ayahnya untuk tidak mencampuri urusan Cempaka dan tongkat emasnya. Namun, karena situasi dunia persilatan yang sudah kacau, Elang tidak punya pilihan lain selain melanggar sumpahnya untuk membantu Dara dan mengajarinya jurus melingkar bumi. Karena menurutnya, sumpahnya tidaklah penting dibanding keselamatan orang banyak.
Akhirnya Elang pun mengajari Dara jurus melingkar bumi dan menjadi pasangan Dara untuk menguasai jurus itu. Perguruan tongkat emas yang semakin besar, setelah sebagian perguruan memilih bergabung, membuat Biru semakin sewenang-wenang memimpin perguruan itu. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berkhianat dan menentangnya. Melihat kondisi dunia persilatan yang kacau, para Dewan Datuk Bumi Persilatan melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Namun di tengah perbincangan, Biru dan Gerhana mengirim orang-orangnya untuk menculik para Dewan Datuk Bumi Persilatan. Di tempat lain, Biru gelisah karena ia merasa kurang sakti hanya memiliki tongkat emas tanpa jurus pamungkasnya. Gerhana, yang ternyata juga kekasihnya, menenangkan Biru dengan mengatakan bahwa tanpa tongkat emas sekalipun, Biru adalah pendekar yang sakti. Setelah berhari-hari berlatih menguasai jurus melingkar bumi, Dara dan Elang mendatangi perguruan tongkat emas. Dara kemudian menantang Biru dan Gerhana untuk bertarung tanpa campur tangan siapapun setelah mereka menolak mengembalikan tongkat emas yang merupakan haknya. Tak satu pun di antara kalian yang boleh ikut campur. Dara menghadapi Gerhana, sementara Elang menghadapi Biru. Di tengah-tengah pertarungan sengit, seorang anak kecil keluar dari dalam ruang perguruan, yang ternyata merupakan putra Biru dan Gerhana. Dara meminta Gerhana berhenti karena ia tak ingin membunuh Gerhana di depan anaknya. Akan tetapi, Gerhana memilih melanjutkan pertarungan. Dara pun akhirnya berhasil mengalahkan Gerhana dan menewaskannya. Melihat itu membuat Biru murka, hingga ia pun menyerang Dara dan Elang dengan membabi buta. Setelah pertarungan yang sengit, Dara dan Elang berhasil memukul jatuh Biru dan merebut tongkat emas. Biru bangun dan mencoba menyerang Dara dan Elang dengan sebuah batang pohon besar, tetapi Dara dan Elang mengalahkan Biru dengan menggunakan jurus melingkar bumi. Setelah pertarungan itu, Dara dan Elang mengubur mayat Biru dan Gerhana. Di sana mereka mulai menunjukkan adanya perasaan di antara mereka berdua. Akan tetapi, keesokan harinya, Dara merasa bersedih karena Elang harus pergi meninggalkannya. Kemudian Elang menemui Dewan Datuk Bumi Persilatan untuk berpamitan pergi menjalani hukuman atas kesalahannya yang telah melanggar sumpah. Dara kemudian mengangkat putra Biru dan Gerhana sebagai murid. Hal yang sama seperti Cempaka yang dulu mengangkat anak dari musuh-musuh yang dikalahkannya sebagai murid dan dilatih hingga menjadi pendekar yang kuat. Tamat. Sebagai penutup film ini, ada kutipan bagus yang dikatakan Angin di film ini. Ia berkata, "Jiwa besar tidak menghendaki apapun meski mampu mendapatkannya. Tetapi, jiwa kerdil menghendaki semuanya meski tidak akan mendapatkan apa-apa."